Loh, orang yang makan babi itu kelak nanti akan dibakar api loh oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 66, mau kamu Hmm. dibakar api? Kenapa rupanya kalau dibakar? Waduh, udah nggak benar itu kalau kau biarkan dirimu dibakar Kau udah api masuk sementara. surga kau? Oh, minimal saya percaya Yesus itu utusan Tuhan, Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, itu sudah mendapatkan Jaminan. tiket mas jaminan hidup kekal. Ya makan babi ini Kocok, jaminannya. kocok. Yesaya 66 itu akan dibakar dengan api, dihanguskan dia. Kamu mau? Yalah, banyak ayalan kau. Lu kebanyakan ya, kok kitab Berarti dalil yang Yesus ngajarin ngayal gitu. iya di Tambah lagi dalam yang satu kitab ini. di dalam kitab yang kamu gunakan, kitabnya orang Yahudi, jelas Hmm. dikatakan bahwasanya Apa itu? Tuhan akan datang, Tuhan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya dan orang-orang mati terbunuh dengan banyak, yaitu dia yang mengikuti orang yang memakan babi dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang jijik serta tikus, balau, balesu. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu mau rupanya dibakar api sama Tuhan? Mau, mau kenapa Mau. rupanya? Oh, berarti kamu menantang Tuhanmu sendiri. Iya, kenapa? Kau udah masuk surga kau? Wah. Udah masuk surga kau? Belum. Nah, tapi Yesus Sama sudah lagi. duluan di sana. Yesus sudah ada di sana. Yesus nggak makan babi. Bukan Yesus Yesus sunat. kau. Yesus puasa. Dia sujud dalam beribadah, nyembah satu Tuhan. Dan dia sudah mewakili aku di Gak dikenal sana. Yesus kau. Nah, sekarang Gak yang kenal Yesus mewakili kau. pemakan babi di surga siapa? Sudah ada nggak? Maksudnya? Yesus itu tidak makan babi, dia bersunat, dia berpuasa, dia sholat dalam beribadah, menyembah kepada satu Tuhan, Hmm. dan dia telah mewakili saya. Nah, wakil penyembah Yesus sudah ada nggak di surga? Ada Sun Kokong. Gurunda, Gurunda ini yang dibawa minta turunin si Hotang, tapi gimana nih? Gak usah, biarin aja di sini. Oh biarin ya. Jadi netizen ini Gurunda pengen ketawa ngakak, jadi biarin aja ya, ngawur juga. Iya. Emang nggak ada ilmu si Kutang ini. Sun Gokong Ya, dibaptis di mana? Dia dibaptisnya percik atau selam, Sun Gokong? dengan Ini kok api. mau kayak mana? Dia Ya dia naik ya. dibaptis dengan api dia. Oh, keren dibaptis pakai Ye- tapak Buddha. Yesus itu membaptis dengan api loh nanti. Gimana itu ceritanya Sama-sama, semua? sama-sama spermanya kita. Tapi banyak Oh, kali Honorius, dapat cok Honorius manusia ini ya. ya. Iya betul, kita sama-sama sperma betul, tapi kau lahirnya lewat lubang belakang. Buktinya kau Gitu kau nantang udah kasar Tuhan kau tadi. ngomong. Udah Loh, kasar kau lah kamu ngomong. lebih kasar terhadap dirimu, kau bilang kau nantang Tuhan. Lain itu arahnya bos. Lain apa arahnya, bos? Gimana ceritanya lain arahnya? Kau Kau katakan dirimu tadi, campur-campur biarlah aduk aku masuk kata-katamu. neraka. Kau Ah, main-main kata-kata pintar kau. loh tadi kau katakan dirimu itu apa? Kau katakan Udah dirimu itu kulihat menantang saudaraku Tuhan. tadi yang Kristen Kau kan. tantang Tuhan. Kau bilang iya. Kan gitu. Udah kulihat tadi saudaraku Kristen. Kau Kenapa? menyimakkan segala perkataanmu. Apa Dibantahnya itu? perkataanmu. Banyak kali Hmm. membelamu. Yang kawan-kawan membela kau. Belum lagi sih Kamu dijelaskan saudara saya. eh, Udah banyak orang bentak kan. Tapi kau kalau ngomong kami diam, dengar. Ajarilah bos, tertib. apa Saya sih Nana? ngajarin Udah lagi. kuperhatikan itu. Udah kuperhatikan tadi. Si siapa? Eh, Si Purba tadi itu. terus? Aduh, Dia membantah perkataanmu. Terus apa bantahannya? Apa bantahannya? Ada cara Apa nulang di bantahan? sini, di live ini ada cara nulang. Kurasa kau di Udah kampung kau kuperhatikan itu. kau bro, udah kuperhatikan Kurasa kau di setiap tempat live kau kau, tinggal setiap live. itu. Nggak ada orang yang bisa hidup bertetangga samamu. Iya kan? Benar kan? Uco, uco. Benar nggak? Oh, Jangan-jangan jangan-jangan istrimu juga udah nggak ada di rumah ini. uco, uco. Uco, uco. Pak, pintar kali kau main kata-katamu. Itu kan? Aku simak-simak Oh, setiap di live.
Pintar kali Kau kau. macam Main opa-opa kata-kata kau. opung-opung umur 80 tahun kau naik ke sini di Komal. Bisamu cuma nasihatin aja terus orang. Sudah benar hidup kau rupanya. Koin kau haram atau halal? Hai. Lu juga anak koin. Apa dia tanya? Walaupun satu. Lu anak Gini, koin bro. itu satu itu. Gini, Haram bro. halal itu. Sama koin. Nggak, lu koin lu satu itu. Haram apa halal? Gini bro, setiap kau Oh iya ngajak iya buat netizen, agama buat lain, netizen yang di agama bawah, lain. kasihan nih, koinnya kan cuma satu. Kasih sepotong atau separuh, ada nggak koin yang sepotong? Kasih ke Nah, ini gitu. tuh, udah Woi dua. kocok, dengar dulu aku ngomong. Kau Ucok, dengerin dulu. Gua mau minta koin buat lu, Ucok. kau kocoknya kau. Kasih Orang sepotong aja, nggak usah satu. ngomong Sepotong ada nggak? Apa tuh konco, Bre? kocok, tahu kau kocok? Udah tahu aku. Tuh 11, Tahu. tuh nambah 12, Masa kasih. 15, 16, tuh. Woi, Wah, woi si Juma, Hotang. kalau Itu kau nggak itu haram nggak itu koin di ente? perkataan Nah, orang, Kutang, jawab dulu kutang. tuh, koinnya haram nggak? banyak koin. Oh ini haram nggak? Kenapa Koinnya haram kau nggak itu? bicara ku tengok bisik-bisik hotang? Udah, jangan dikasih lagi, udah si Hotang, udah cukup segitu buat beli ini cengek, rawit. Dicengek. Si Hotang, sebentar halus kalau juga. saya ke Medan mau ndak jumpa sama aku? Mau nggak? Aku mau belikan ini kutang dari Makassar bawa ke Medan. Mau nggak? Sama legging macan tutul. Mau? Enggak, buat orang di rumah, bukan untuk si Hotang. Si Hotang ini kan laki-laki, masa Oh pakai iya kutang? benar-benar. Untuk oleh-oleh Kalian dari Dewa nitip Makassar. baju ya? Dewa nitip baju buat si Otang bang ya? Boleh ya? Yang Tapi pakai ya nanti ya Otang ya. Kebetulan di rumah ada daster Ya ini. Ustadz Peri, Boleh Ustadz ya? Peri bentar ya, Ustadz Peri ya. Di rumah ada Nanti daster ini. Melani ntar. aku serius loh si Hotang. Kalau aku ke Medan bisa jumpa nggak sih? Ngopi-ngopi gitu kita ngobrol, foto bareng. Boleh nggak? Gini ya bang Juma Iya. atau Iya, Juma gimana? gitu ya. Ya, Ikutinya perkataan bagus, ada manfaatnya. Cuma ya. kalau Iya. ada oknum yang tidak bagus, dia saja jangan dilempar-lemparkan yang lain, singgung yang lain. Agak berkelas gitu. dulu ngomongnya Bang Juma. Apa dia omong itu? Kau diam aja kau, aku udah ngikut di Bang Juma, bukan kau urusanku. Lu kalau sama Bang Bocah. Juma manja-manja ngomongnya ke orang lain Diam ngegas aja terus dulu. gimana sih Kutang? Kau seperti kentut kau berbicara, bro. Suka mulai situ. Pelan sekali. Tadi kan Si Otang. Jumanya Kau di Si sebelah Otang kagak si Otang. salut aku. Si Hotang sama ini sekali. adik saya. Si Hotang ini adik saya. Iya, kalau ke Gurunda manja-manja, so dimesra-mesrain. Ke orang lain Kali langsung mantep. ngegas lu. Aku Iya. ini Bang Juma yang tadi. Dulu sering nyisirin si Otang Iya ini. kan? Keren. Bang Juma, Kau keren Bang Juma, Iya. keren. beliin sisir. dia, Salut beliin aku. sisir. Sisir. Gi- Gimana, saudaraku, adikku si Hotang? Salut aku, minta maaf gini-gini. Mantap. Aku yakin mantap. Cuma Ini mah pengen dikasih janganlah kena yang koin. lain. Ngebaik-baikin Gitu. Gurunda pengen dikasih koin. Ya udah, makasih. Nanti kalau aku ke Medan kita jumpa ya. Gak gitu caranya. Aku mau traktir kamu makan durian ucok. Mau nyunat itu. Bang Juma sekarang jadi dokter sunat itu. Si Otang, hati-hati. Ketemu Aku sunat. sunat kan. aku. Oh udah disunat. Apa leher? Supaya nggak ada Ajinomotonya bro. Oh. Tahu gak Ajinomoto Nggak. kan? Dewa boleh nanya nggak ke Bang Juma? Bang Juma Dewa boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Ini mengenai masalah sunat Bang Juma ya. Konon katanya kan diganti sama sunat hati. Sunat hati. Sementara menurut kitab Kejadian 17 nomor 7 sampai 14 yang namanya sunat itu kan motong daging kulub. Betul tidak? Iya, Kalau sunat hati ada kulubnya nggak Bang Juma? nggak ada. Oh ya udah. berarti kirain hati punya kulub Bang. Ya lanjut. Nggak, sunat hati itu maksudnya membuang kesombongan, keangkuhan, tunduk kepada perintah Tuhan gitu. Iya, Itu iya, sunat iya, iya. hati.
tidak Iya. congkak, tidak sombong gitu. Nah, kalau sunnah qulub itu menundukkan jasad ini terhadap perintah Tuhan. Situ. Jadi kalau Nabi Ibrahim anaknya yang disunat, maksudnya lehernya yang ingin dipotong gitu tuh. Tapi mereka ikhlas. Ini kadar perintahnya diturunkan levelnya, cuman motong sedikit aja. Nah, siapa yang taat beriman, siapa yang tidak taat kufur gitu. 1 Iya. Korintus 11 nomor 1 diterangkan bahwasanya orang yang tidak bersunat itu disebutkan bukan 1 Korintus. Berapa 1 itu ya? Korintus 15 ayat 1. Iya, dua ini Bang. Galatia 2 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Ya, ya, ya. Gitu. Ini Begitu Firmansyah dari tadi izin naik host pengen dapat koin. Di sini nggak ada yang kayak gitu ya Bang. Kalau mau naik nggak usah nggak usah ini kita di sini nggak bisa kayak gitu. Kalau hanya untuk dapat koin nggak ada di sini. Bercanda dia Tadi- itu Bang. Nggak ada di Bercanda. sini. Oh ya. Bercanda, Ini saya bercanda naikin dia. Ustadz Ferry dulu ya si Otang. Kan lumayan ini ada lumayan. 22 koin. 29 Lumayan. orang ini Gurunda gimana ya? Satu menit kayak kemarin. Ya, ya. Jangan 1 menit 1 pertanyaan. Iya iya. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ya, untuk yang belum kenal, untuk Sugi sih udah kenal. Terkait si kuli tadi nih pada teman-teman, mungkin aku sedikit agak punya pendapat berbeda mengenai dia Iya. akan bersyahadat mengenai apapun landasan alasan dia memeluk. Sebenarnya kapasitas atau otoritas kita nggak punya hak untuk menolak hal tersebut karena berdasarkan dalilnya yang aku ambil ada satu riwayat yang mana saat terjadi perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, saat itu salah satu sahabat kita akan segera mengeksekusi musuhnya si kafir ini, menebasnya. Tiba-tiba si kafir ini bersyahadat di depan dia. Nah, di saat itu dia akan menebas, si kafir ini bersyahadat, dia terhenti dan dia berpikir sejenak bahwa dia ini bersyahadat hanya karena terjepit. Nah, seperti itu. Di saat dia terjepit, makanya dia bersyahadat. Setelah itu, dia pasti akan ingkar lagi seperti itu. Akhirnya, dia yang sudah bersyahadat, akhirnya dia ditebas dan akhirnya dia meninggal. Saat sahabat Rasul ini selesai berperang, dia dipanggil dan ditegur langsung sama Rasul. Kenapa kau tebas dia? Dia bersyahadat, dijelaskan, kalau si fulan itu begini. Mungkin dia karena saat terdesak oleh pedangku, maka dia bersyahadat. Langsung Rasulullah menegur dengan secara keras, apa kau belah dadanya? Seperti itu. Jadi, aku punya pendapat seperti itu sih. Cuman kembali ke kalian lagi sih. Kalau seperti itu sih, teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Jadi Ya. kita kan sudah menanyainya tadi, ya, sudah menanyainya apa alasannya. Beliau menjawab karena suasana, karena di sekitarnya Muslim dan sebagainya. Jadi jawaban dia itu sudah mewakili gitu loh. Jadi kita ini ya meragukan gitu. Kalau alasannya cuma seperti itu ya benar yang dikatakan Bang Dewa itu tadi. Nanti pindah di kalangan Hindu jadi Hindu dia. Nah, jadi nggak ada salahnya juga kalau kita suruh belajar dulu deh. Belajar dulu benar-benar tentang Islam supaya ketika masuk Islam itu dia tahu ya dan mampu untuk menjalankan segala perintah Allah itu tadi. Nah, sementara kalau di dalam peperangan itu tadi kan nggak ditanya-tanya itu. Yang penting alasannya karena terdesak begitu aja kan. Nah, kalau tadi kita sudah menanyainya begini ya, begitu Bang. Ya mohon maaf lah kalau itu mungkin dianggap kesilapan bagi kita gitu. Nah, Karena kita sudah sering di-prank. Kita nggak menyalahkan, Bang. Cuman kan namanya kita kan bersaudara, alangkah indahnya saling mengingatkan. Namun, alangkah indah juga tadi, Bang, ketika kita berprasangka baik, ketika dia memeluk Islam, dia memang kalau seandainya dia belum punya pengetahuan, kenapa saat dia sudah memeluk Islam, dia belajar. Nah, tugas kita ini sebagai yang
sudah Islam mungkin dari sejak lahir atau memiliki kelebihan atau wawasan yang lebih dibanding dia, mungkin kita bisa bimbing, kita sampaikan tetap. Jadi bukan sebatas hanya membimbing dia bersyahadat, setelah itu kita lepas, nggak begitu sih kalau kalau pribadi saya ya. Tapi kalau abang-abang saya nggak tahu gitu. Mungkin begitu sih bang. Iya. Jadi terlepas dari kita di ruang diskusi ini, mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Mungkin kalau saya salah atau ada kehilapan, mohon dikoreksi. Iya, Mohon maaf sama-sama juga kita buat saling teman-teman. kita saling mengoreksi jika ada kekhilafan, karena gini bang ya, kita ini sudah sering kena prank gitu ya, sudah sering kena prank, aku bersyahadat nggak taunya cuma ngeprank doang gitu loh ya. Jadi kita ingin benar-benar orang yang bersyahadat itu betul-betul apa ya, mengerti Islam gitu ya. Dan tidak ada salahnya juga yang Ustadz katakan setelah bersyahadat kita bimbing gitu ya. Itu kan kalau dekat dengan kita gitu kan. Tapi kan permasalahannya ini entah orang mana, siapa yang apa kan, kebiasaannya gitu. Kalau orang-orang seperti ini yang kurang serius itu ya begitu syahadat hilang sudah. Nggak bisa kelacak lagi gitu bang. Ada beberapa orang kemarin itu yang ngeprank ke saya itu, saya mau bersyahadat, bahkan sudah dikasih nomor teleponnya. Nah, sekarang hilang sudah. Tapi gini ya jadi Pak, dari maaf, beberapa- saya potong Pak Sugi. Pak Sugi maaf Ya. saya potong ya. Tapi kalau menurut hemat saya, menurut logika saya, ini logika saya yang bodoh ya. Kalau misalkan dia benar di kalangan Muslim, saya nggak seudon ke dia ya, nggak seudon sedikit pun. Kalau misalkan benar dia niat mau syahadat, terus dia ada di kalangan Muslim, kenapa enggak langsung ke masjid di situ, samperin dulu ustadz yang ada di situ, itu loh maksudnya. Itu Iya, kan iya. akan lebih afdol kalau misalkan bersyahadat di dalam masjid. Saya bukannya curiga ke dia, bukannya apa-apa. Itu justru saya senang kalau misalkan lebih banyak yang bersyahadat. Saya senang banget. Tapi alangkah baiknya kalau nyamperin ke masjid langsung bersyahadat di masjid. Kan dia di kalangan Muslim di situ, gitu loh. Betul, syahadat itu hidayah, betul. Tapi Betul, di situ betul kan bang. pasti Benar. ada ustadz di dekat dia kan, karena dia tinggal di kalangan Muslim. Kecuali kalau dia tinggalnya di Amerika, di Italia, atau di jauh dari masjid, baru kita iniin, gitu kan. Gurunda gimana? Komen Gurunda, silakan Gurunda ditanggapi. Mudah-mudahan kalau saya salah silakan diluruskan Gurunda. Mohon maaf, beribu maaf. Iya, baik. Jadi kalau saya melihat tadi itu sebenarnya saya diingatkan dengan seseorang gitu. Saya masih menerawang ya, mudah-mudahan saya keliru. Saya mendengarkan itu mirip suara Bro Admin gitu. Betul. Itu yang saya dengarkan tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita syahadatkan, tadi, itu bisa jadi kita syahadatkan. Ya, itu misalnya dia adalah Bro Admin, lalu kemudian saya sebenarnya menunggu jawaban kenapa mau syahadat, karena ini kan dialog lintas agama. Dia tinggal mengatakan saya mendengarkan debat antara si fulan dengan si fulan. Saya menyimak dan sebagainya. Tapi ketika ditanya apa alasannya, karena mayoritas Islam, kata dia. Nah, namun setelah saya ingin menimpali, ini suaranya Bro Admin. Ya, mudah-mudahan saya salah ya. Kalau itu suaranya Bro Admin, berarti kan seperti biasa kita hanya ingin dibully gitu, dicandai, habis itu dipamerkan di kumal-kumal Kristen. Tadi malam saya kerjain mereka gitu. Itu sih menurut saya. Tapi Ada yang kayak gitu sih. Emang Kemarin- admin tuh Iya. penghujat ya? udah berapa kali? Tadi saya dialog, Dek. Dialog tadi. Iya itu tadi saya kan mengatakan juga ini kayak suara Bro Admin kan begitu tadi saya kan. Iya. Ngomong begitu tadi saya. Nah, namun kalau misalnya beliau itu serius karena hidayah, kalau karena hidayah, selain daripada nyawanya yang tidak ditanggung ya, bisa jadi besok akan naik lagi kalau karena hidayah. Alhamdulillah kemarin saya sudah syahadat di masjid ini bang, saya yang kemarin gini-gini. Nah, barulah kemudian ini kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Oh ternyata ada yang
benar-benar serius malam itu mau bersyahadat kan gitu. Saya kira Dan begitu dari akunnya saya. pun Selama ini kan akun bukan baru, penghujat Pak. ya, setahu aku kayak. Bukan, Nggak apa-apa, bukan. nggak apa-apa kayak. Jadi gini, Ini sebentar Pak Peri, saya tanya dulu ke Pak Peri. Ini sedikit aku aja. bang, tuh itu nongol orangnya nonton. Orangnya nonton. Ya bukan itu Iya, kayaknya. dinaikkan Ini bro aja admin naik lagi. sini. Syahadat sini bro admin. Maksudnya kita tanya-tanyain dulu sampai sepahit-pahitnya. Pak Peri, Ustadz Peri, mirip saya tanya admin. sedikit ke Ya. Ustadz Peri ya. Jangan panggil Ustadz Ferry aja. Pak Peri, menurut Pak Peri ya, abdol mana lebih abdol mana syahadat di sini dan syahadat di masjid, di dalam masjid. Sedangkan kan dia dekat masjid di situ. Betul. Dikelilingi Mungkin oleh gini, umat gini. Islam. Kalau bicara afdolnya sih lebih afdol dia datang ke masjid, di sana dia akan dibimbing dan di sana juga ada ustadz dan dia akan juga diberikan mungkin sertifikat dan nanti mungkin di sana juga apabila dia menemui kesulitan dia bisa diajarin. Terus kalau memang pun dapat cibiran atau pertentangan di keluarganya dia mungkin bisa mendapatkan seperti kayak kalau di Moalaf Center di Moalaf Center itu mungkin bisa dibantu perihal di kesulitannya yang dihadapin seperti itu sih. Namun mungkin dia orang yang akan bersyahadat ini yang berniat untuk mualaf itu dia harus ngumpulin keberanian benar-benar karena dia berkecamuk itu batinnya perang sendiri itu yang setahu saya ya Akunku karena cuma satu ini. nah, saya alhamdulillah itu bisa ngebantu beberapa adik-adik saya dulu bisa bersyahadat mualaf yaitu dari pertemanan, main game apa segala macam itu semua rata-rata saat mau datang ke ustadz mau ngambil syahadatnya itu muka mereka pucat pasi segala sampai gemetaran segala macam. Jadi mungkin ada ketakutan, panik dia di situ. Nah, tugas kita ini sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, coba kita bantu menguatkannya. Seandainya dia bermain-main, kita harapkan dengan dia bermain-main, Allah adalah sebaik-baiknya pengatur rencana. Mungkin bisa dia bermain-main ketika dia syahadat, hatinya betul-betul balik fitrahnya gitu. Tapi terlepas yang disampaikan semua teman-teman itu untuk apa ya namanya kehati-hatian, tertakut kena prank itu nggak salah gitu. Nggak ada yang salah di sini. Nggak ada yang salah gitu. Jadi cuma menyampaikan aspirasi pendapat. Yang namanya kita seorang muslim, kita berdiskusi menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, santun, saling menghargai, saling menyayangi. Nggak ada kita untuk menyakiti satu sama lain enggak seperti itu. Iya, betul. Tapi aku saya. nggak setuju Ya. kalau dibilang lebih afdol di masjid syahadatnya. Afdol di TikTok yang nonton banyak. Menegakkan Islam. Ya, Pak kuli apa tadi namanya, kuli bangunan apa kuli apa ya? Kuli proyek. Kalau Kuli mau proyek ya? ini kalau niat benar silakan naik lagi. Kalau emang benar niat benar silakan naik lagi, saya naikin. Kita akan pandu di sini bersama-sama. Itu Oh, masih yang ada ya? tadi, Coba-coba di tag masih ada nggak dia? ya, Coba, Bang coba. Juma yang tadi Oh, itu udah bukan nggak bro ada. admin, bukan bro admin. Dewa Bukan. yakin itu hanya Cuma mirip, suara dia suaranya yang mirip. mirip. Betul, kalau suara mirip kita tahulah berapa apa sih di dunia ini kan rata-rata yang mirip itu 7. Allah menciptakan 7 lapis langit. Allah menciptakan 7 hari yang sempurna, 7 hari yang baik. Surah pertama dalam Al-Quran ditulis Al-Fatihah 7 ayat. Dan ternyata kita di dunia ini mempunyai minimal 7 kemiripan. Baik itu suara ataupun itu wajah. Kemiripannya minimal 7. Apa buktinya? Contoh, pada saat Dewa main ke mana? Ke mall, tiba-tiba ada satu orang perempuan yang negur Dewa. Mas, pada saat Dewa nengok, maaf, saya pikir Ariel Noah katanya. Ah, ternyata Dewa mirip Ariel Noah gitu loh, Bang. Ya silakan kuli proyek, silakan kirim permintaan lagi. Kita di sini tidak seudon ya. Mudah-mudahan emang itu benar asli hidayah dari Allah. Semoga aja membukakan apa namanya pintu hati Bang Kuli Proyek ya. Silakan minta permintaan Amin. naik lagi. Kita Masih pandu ada di sini rupanya. Bang Kuli Proyek. Nggak tahu nih tadi- saya juga. Ini di chat bawah teman-teman pada nanyakin tadi gimana di Rumika Dimas ya, katanya. Dimas ya. Tadi sempat di Rumika, sempat di kick juga sih di Rumika. Ya Miaron, tadi sempat Siapa?
si Mikana sama Lina Wijaya tadi sempat masuk Oh, di dia room ke mereka. sana. Siapa yang naik? Saya. Jadi ada satu sesi kebetulan dinaikin, ya saya coba sedikit diskusi mengenai itulah fondasi manifestasi keimanannya berdasarkan di mana. Akhirnya setelah penjelasan dari beberapa kumpulan, saya pakai dalil dari ayatnya mereka, akhirnya mereka nggak mampu jawab dan mereka akhirnya kepanasan, marah-marah apa segala macam, kesannya seperti itu. Saya bilang tenang Roh Kudus, tenang. Tapi akhirnya saya dikit. Oke, Bang Kuli Proyek, kalau misalkan masih nyimak, masih ada, silakan naik ya Bang Kuli Proyek. Silakan. Ini Aisyah Kuza belum ada 1 menit, mantengin terus kita. belum ada 1 menit di kick. Belum ada 1 menit. Wallahi Dewa itu. Dia mengatakan kalau misalkan dia itu adalah mualaf gagal katanya. Dewa balikin lagi. Berarti kita sama-sama Bu ya. Saya juga murtadin gagal. Oke, kalau gitu kita gantian dulu ya sama yang ngejajar nih. Aduh, banyak banget nih. Pak Peri, Ini nyimak Aisyah dulu ya. Kuza garis terdepan banget nontonin kita mulu nih. Biasa Kores yang halangi, cuman Ustadz Sugi yang suruh cepet-cepet syahadat. Iya kayak Saya- biasanya gitu ya. Saya tadi Bang Hos manggil ya Bang Hos. Kalau yang tadi saya nggak berani Mas, jujur aja. Kalau yang tadi nggak berani. Soalnya keimanan dia itu bukan berdasarkan dari kestabilan akal dia berpikir, bukan. Tetapi berdasarkan dari keadaan. Saya tidak berburuk sangka kepada orang itu, tidak. Tetapi saya memberikan izin untuk belajar dulu gitu kan. Silahkan belajar dulu. Kalau misalkan sudah mantap, baru bersahadat. Saya pun tidak salah dalam hal itu. Nah, Enggak, kalau di benar. Islam tidak ada yang namanya dia masuk Islam itu gara-gara ketemu dengan Allah, tidak ada. Itu pun tidak fair ketika ada orang Islam murtad ngaku dia itu ketemu dengan siapa? Dengan Yesus. Pada saat besok lusa dia bermimpi ketemu Krishna, bertemu dengan Brahma, bertemu dengan Siwa, dia pun harus memeluk agama Hindu. Itu fair. Mungkin gini Begitupun Bang, keadaan gitu. kalau dikasih kesempatan lagi, si Kuli boleh naik. Coba kita sedikit interview, mungkin lebih ngerangkul dia. Jadi mungkin dia ada kesungkanan diucapkan atau seperti apa. Ya, silakan. Ya, masih ada tuh Silakan di bawah Dewa tuh. turun. Silakan. Nggak apa-apa. Dewa turun Mas nggak apa-apa. Kuli, Ya. kalau mau naik dulu. Coba kita sedikit ngobrol, tapi yang jujur gitu. Oh iya, ini Mbak De, betul. Ini room debat, bukan room nasihat. Setuju juga. Pokoknya saya setuju, pokoknya semuanya. Ya Bang Kuli, silakan Bang Kuli. Kita gantian aja dulu ya, Bang Peri. Nanti kalau ada Ya Bang nggak Kuli, apa-apa, Dewa aja yang turun. Nggak apa-apa, Dewa yang turun aja. Saya turun ya. Lah, ya. gimana sih? Ya, nanti udah saya turun naik ya. Emang- lagi kalau Bang emang Kuli ada? naik ya. Siap, Ada emang? saya turun ya. Enggak, Bang Ferry di Yo. atas, Ustadz Ferry di atas, Bang Dewa yang turun dulu. Oke ya, oke. Ya nggak Memang apa-apa, Dewa yang turun kesepakatan ya. aja, pokoknya Makasih. yes aja. Makasih Ini banyak semuanya. soalnya Assalamualaikum. Bang Dewa ini saingan saya juga ini. Waalaikumsalam. Nyari janda nih. Waalaikumsalam. Emang ada di bawah? Nggak tahu juga saya. Ih, Ini kita naikin 1 menit aja ya, satu orang soalnya ada banyak banget ini. Ya ini Bang Roni dari awal ini minta permintaan naik. Ada yang mau ditanyakan Bang Roni? Aduh, Kabur lagi, bukan dicentang ya, kabur sendiri. Ini ada Bang Andri Pradana. Pokoknya diperquick aja Bang Kores ya, 1 menit ya. ya. satu pertanyaan. Ya pokoknya 1 menit, satu pertanyaan bisa 3 minggu loh. Enggak lah, itu ngejelasin namanya bukan bertanya. Halo Bang Bang- Andri. Bang Andri, halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Ais. Kabur lagi. Ini altar, coba. Kita tes aja satu-satu. Melani naik sini. Gua karungin di atas. Altar. Selamat malam. Namanya altar.